Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, jamaah salat Maghrib, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore atau di malam hari ini Allah takdirkan kita kembali berkumpul atau duduk di majelis ini setelah bersama-sama menjalankan salat Maghrib secara berjamaah. Maka mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan juga menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Tidak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dan mengajarkan dinullah, dinul haq, dinul Islam, agama yang mulia ini sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar beroleh kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan, terhindar dari kesengsaraan dan kebinasaan dengan menjalankan ajaran Islam yang telah diturunkan oleh Allah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita berharap bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan beruntung dalam kehidupan akhirat. Di dunia kita diberikan oleh Allah kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan. Di akhirat pun demikian, Allah berikan kepada kita kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai seorang muslim, ketika mengerjakan sesuatu tentu kita mengharapkan hasil. Ya, siapapun di antara kita ketika kita melakukan sesuatu, bekerja, beraktivitas, tentu kita mengharapkan suatu hasil. Ya, contoh seorang petani yang menggarap sawahnya tentu ingin suatu saat panen. Seorang petani yang menggarap ladangnya tentu dia berharap bahwa suatu saat dia akan mendapatkan hasil dari ladang tersebut. Seorang yang bekerja di toko atau berdagang atau bekerja di pabrik atau di kantor, semuanya tentu berharap bahwa nanti ada hasil dari aktivitas atau pekerjaan. Demikian pula kita sebagai seorang muslim, ketika kemarin selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, tentu kita mengharapkan hasil. Dan kalau bisa hasil yang terbaik, hasil yang paling optimal, yang paling maksimal, tentu seperti itu. Tidak ada kalau kita kemudian bersusah-susah, capek, lelah, yang kemudian mengantuk karena tidak tidur atau kurang tidur, terus kita tidak berharap sesuatu.
usaha kita, dari kerja keras kita. Alhamdulillah selama 30 hari atau 29 hari telah menjalankan berbagai macam ibadah amal saleh. Kita semua berharap bahwa hasil terbaik disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang terbaik yang disimpan oleh Allah sebagai perbendaharaan nanti ketika kita memasuki kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Itu hasil yang kita harapkan. Yang kedua, hasil yang kita harapkan adalah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, siapa yang berpuasa menjalankan ibadah puasa akan dia diberi ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang muslim, bagi orang-orang beriman. Karena ketakwaan inilah yang akan memandu kita dalam menjalani kehidupan. Nah, ketika seseorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, maka dalam kehidupan ini dia punya kemampuan sikap atau sifat mampu mengendalikan diri. Karena yang dimaksud dengan takwa itu salah satu di antara maknanya adalah wiqayatun nafs. Wiqayatun nafs. Penjagaan, pemeliharaan atau pengendalian diri. Kalau panjenengan dianugerahi oleh Allah ketakwaan, itu artinya panjenengan diberi kemampuan mengendalikan diri, memelihara dan membentengi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan sampai ada di antara kita meremehkan. Kenapa kok ketika menjalankan ibadah puasa sudah capek-capek, sudah berlapar-lapar, berhaus-haus selama 1 bulan, kok hasilnya takwa? Kenapa bukan yang lainnya yang lebih mentereng begitu? Sekali lagi jangan meremehkan yang namanya takwa. Karena takwa inilah yang akan membentengi kita. Takwa inilah yang akan membantu kita dalam menjalani hidup. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata bahwa takwa itu adalah ittikhadu wiqayatun min adzabillah. Penjagaan diri terhadap azab Allah Subhanahu. Pemeliharaan diri terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bifi'li awamir, dengan menjalankan atau melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menghindarkan atau menjauhi larangan. Jadi orang yang bertakwa itu selalu berusaha untuk menjauhi atau menghindari azab Allah. Ya, caranya apa? Dengan menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Maka kalau dalam diri seseorang sudah tertanam yang namanya takwa, maka dengan akan lihat dia akan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah, beribadah, beramal saleh, berbuat baik kepada sesama, dan pada saat yang sama juga berusaha untuk menghindari, menjauhi perkara-perkara yang dilukai Allah, berupa maksiat, perbuatan dosa, atau apapun yang dilukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa yang telah kita jalankan itu adalah wasilah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya dalam kehidupan ini itu sangat diperlukan. Salah satu di antara faktor yang bisa meraih kemuliaan dan keselamatan dalam
kehidupan dunia dan terbebas dari kecelakaan, kebinasaan dan kesengsaraan adalah ketika seseorang dalam hidupnya mampu mengendalikan. Mungkin ada orang yang cerdas luar biasa, ilmunya banyak, tapi ketika tidak mampu mengendalikan dirinya, bisa jadi ilmunya itu yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Ada orang yang Masya Allah diberi kelebihan berupa harta benda, kekayaan yang berlimpah, tapi ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap hartanya, maka bisa jadi hartanya itulah yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Ada orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan, kedudukan yang tinggi, kemuliaan, tapi ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka boleh jadi kekuasaannya itulah yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Begitu pun hal-hal yang lain. Oleh karena itu, bagaimanapun kondisi kita dalam hidup ini, entah itu kaya ataupun miskin, entah itu berilmu atau kurang berilmu, entah itu memiliki kedudukan atau hanya sebagai rakyat jelata, hendaklah kita senantiasa mampu mengendalikan diri kita. Seseorang yang memiliki kemampuan mengendalikan dan menundukkan dirinya, maka insya Allah dalam kehidupannya senantiasa diwarnai dengan ketaatan. Dia bisa mengendalikan dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Dia bisa menggiring perasaannya, ya, kemudian aktivitasnya untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintah. Begitu sebaliknya orang yang memiliki kemampuan mengendalikan dirinya berusaha untuk selalu jauh dari apa-apa yang dimurkai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam kehidupan ini, dalam interaksi dengan sesama manusia, orang yang mampu mengendalikan dirinya, insya Allah berusaha untuk tidak menyakiti sesama manusia, baik dengan lisannya, dengan tangannya, ataupun dengan yang lain. Tidak mengganggu dan menzalimi manusia yang lain. Kenapa? Karena pada dirinya ada kemampuan mengendalikan. Oh, ini tidak baik. Oh, ini menyakiti saudara saya. Oh, ini bisa termasuk dalam perbuatan Allah. Ya. Sehingga dalam hidupnya diwarnai dengan kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan, karena pada dirinya ada kemampuan mengendalikan. Nah, sebaliknya siapapun yang tidak mampu mengendalikan dirinya, cepat atau lambat dia akan terjatuh kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Lihat saja dalam hidup. Ya, kita lihat manusia yang menjalani hidup ini semuanya itu kembali kepada kata kunci, yaitu kemampuan mengendalikan diri. Ya. Betapa banyak di antara manusia ketika hidupnya masih mungkin pas-pasan, katanya begitu. Ketika dia diberi oleh Allah kelebihan, diberi oleh Allah kecukupan, maka pada saat itu tidak mampu mengendalikan dirinya dan dia terjatuh kepada kebinasaan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, maka pada malam ini kita akan berbicara sedikit terkait hal ini di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-76, bab ihtimalul adha, kemampuan untuk mengendalikan diri atau menahan diri dalam segala situasi dan kondisi, baik ketika kita senang ataupun susah, ketika kita berkecukupan atau serba kekurangan, ketika kita berada di atas ataupun ketika kita berada di bawah. Maka dalam segala situasi dan kondisi kita berusaha mengendalikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi, dan dalam beberapa riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatun muhlikatun wa salatun munjiyatun." Ada 3 hal yang bisa mendatangkan kebinasaan dan kesengsaraan atau kecelakaan, dan ada 3 hal yang bisa mendatangkan keselamatan. Ya, ini hadis penting sekali, menjadi bahan renungan bagi kita semua. Rasulullah menegaskan dalam hadis ini bahwa 3 hal yang bisa mendatangkan kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, tapi dalam hal yang sama juga ada 3 hal yang bisa mendatangkan keselamatan. Kemudian kata beliau, fa'amal muhlikat. Adapun 3 hal yang bisa mendatangkan kebinasaan atau kecelakaan atau kesengsaraan adalah: pertama, fasyuhul muqaf, sifat kikir, sifat bedit, sifat apa lagi? Kikir, bedit, bakhil, ya pelit, yang ditaati. Fasyuhul muqaf. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang selalu dituruti atau diikuti. Yang ketiga kata beliau adalah wa ijabul mar'i bi nafsi, sifat ujub terhadap diri sendiri. Ujub terhadap diri sendiri. Itu 3 hal yang mendatangkan kesengsaraan dan kecelakaan. Wa amal munjiyat, adapun 3 hal yang mendatangkan keselamatan, kata beliau, fal adlu fir ridha wal ghadab, tetap bersikap adil baik ketika dia marah ataupun ketika dia senang, ketika dia tidak suka ataupun ketika dia suka. Ya, tetap bersikap adil, tidak berubah sikapnya terhadap orang lain, baik ketika dia suka orang itu ataupun tidak suka. Yang ketiga, yang kedua yang bisa menyebabkan kebinasaan atau kesengsaraan adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, tetap sederhana baik ketika dia miskin ataupun ketika dia kaya, tetap sederhana. Ya. Kemudian yang ketiga, wa khasyatullahi fis-sirri wal alaniyah, yang bisa mendatangkan keselamatan. Yang ketiga adalah tetap senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian, sunyi sepi, ataupun di tempat keramaian. Ya, di tempat yang banyak orang, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Ya, akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan poin yang pertama tadi, 3 hal yang membinasakan. Syuhul muqaf. Syuh, sifat syuh. Apa itu syuh? Syuh itu artinya sifat kikir. Tapi syuh ini lebih parah dari bakhil, karena dalam Al-Quran itu ada 2 kata yang sering dimunculkan berkenaan dengan sifat kikir. Pertama namanya
bakhil, kedua namanya syuh. Syuh ini lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil itu hanya kikir karena memang ada sifat yang muncul dari dalam dirinya, tapi hanya terbatas di situ saja. Adapun syuh, sifat kikir itu ditambah dengan tomak atau tamak, rakus, sehingga dia tidak peduli ini punya orang atau punya siapa, ini halal atau haram, dia tidak peduli karena sifat tomaknya. Kemudian setelah dia kumpulkan begitu banyak harta dan seterusnya, dia dihinggapi sikap tidak mau membagi atau mengeluarkan hartanya di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dia mengajak orang juga untuk bersikap bakhil, bersikap pikir. Ini syuh. Nah, orang yang bersikap syuh atau pikir model ini disebutkan dalam surat Al-Hasyr yang saya baca tadi ketika sholat maghrib. Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dibebaskan, dijauhkan dari sifat syuh dirinya sendiri, kekikiran dan kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka dia akan termasuk orang yang beruntung. Berarti sebaliknya, orang yang bersifat syuh tidak beruntung, selamanya tidak beruntung. Ya, walaupun menurut dia hartanya banyak karena tidak dikeluarkan. Nah, sifat syuh atau bakhil ini, Bapak Ibu sekalian, timbul karena ada 3 perkara. Muncul karena 3 perkara. 1, terlalu amat sangat dia cinta kepada harta, sehingga takut kehilangan. Panjenengan punya gelang, sama-sama gelang, 1 gelang karet, 1 gelang emas 10 gram. Kira-kira kalau hilang, yang mana yang ditangisi? Ya 10 gram emas, sama-sama gelang. Yang ditangisi yang 10 gram emas. Kenapa? Karena ya kita sangat cinta kepada itu. Kenapa? Nilainya lebih besar. Ya. Jadi apapun yang kita rasakan bernilai dan kita cintai, kalau hilang, kita sangat merasa sangat sedih dan tidak mau kehilangan. Begitulah orang-orang yang terlalu cinta kepada hartanya, tidak mau kehilangan atau berkurang harta tersebut. Yang kedua, munculnya sifat-sifat bakhil itu, syuh atau bakhil itu karena dia menganggap bahwa harta yang dia miliki itu mutlak, punyanya, miliknya, karena hasil usahanya, karena kerja kerasnya, karena kecerdasannya cari harta. Tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada campur tangan Allah dalam hartanya. Ya, sehingga ketika sudah mendapatkan harta yang banyak dan menganggap bahwa itu mutlak miliknya, dia tidak mau dia tidak mau berbagi. Ya, padahal kita sudah tahu bahwa semua yang kita miliki ini semuanya adalah karunia. Karunia. Orang bekerja keras, banting tulang, dia cerdas. Kalau tidak dikaruniai oleh Allah, dia tidak dapat. Semua karena karunia Allah, amanah Allah, titipan Allah. Dan di sana ada hak orang-orang yang membutuhkan. Dalam Islam itu mengajarkan kita seperti itu, bahwa di dalam harta kita ada hak orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, orang yang bakhil itu disebabkan karena dia menganggap bahwa kalau dia sumbangkan, dia keluarkan hartanya, itu akan berkurang bahkan habis. Memang secara logika begitu. Panjenengan punya uang 10 juta, disumbangkan 1 juta, kan tinggal 9 juta. Secara logika begitu. Tapi kita punya keyakinan sebagai seorang muslim, ya,
bahwa harta yang kita sedekahkan itu Allah akan lipat gandakan pahalanya, lipat gandakan jumlah. Ya, itu keyakinan kita dan ini terjadi. Kita saksikan dalam kehidupan ini, kita saksikan dalam hidup ini. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, naqasat sadaqatun mimma. Harta itu tidak berkurang disebabkan bersedekah, atau sedekah itu tidak mengurangi, tidak menghabiskan. Kita belum pernah dengar ada orang yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Maka di malam ini saya ingin sampaikan begini: siapapun di antara panjenengan yang diberi taufik, hidayah, kemudahan untuk bersedekah, bersyukur. Karena nanti orang-orang yang sudah mati, dia pengen dihidupkan lagi kembali ke dunia. Yang dia inginkan itu bukan, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk sholat, untuk berpuasa, untuk bukan. Dia pengen dihidupkan kembali ke dunia untuk bersedekah. Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang saleh. Maka kenapa kok dia berkata begitu? Karena dia sudah lihat ternyata hasil dari sedekahnya itu luar biasa. Hasil infaknya itu luar biasa. Dia sudah lihat. Maka sekali lagi panjenengannya dia berani Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, diberi taufik untuk membelanjakan harta yang baik di jalan Allah. Banyak yang bersyukur karena tidak semua diberi anugerah sedekah. Ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Wahawa muttaba. Hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Ini perkara yang bisa membinasakan. Ya, perkara yang bisa membinasakan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih sebenarnya hawa nafsu itu? Setiap saat kita dengarkan kata-kata hawa nafsu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya hawa nafsu itu, hawa itu sebenarnya sesuatu dorongan, keinginan, perasaan yang kuat, hasrat, ya, untuk meraih dan memuaskan apa-apa yang kita inginkan dan kita butuh. Manusia itu memiliki hawa nafsu semuanya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki hawa nafsu. Kalau orang tidak memiliki hawa nafsu, dia sudah habis. Ya, dia akan mati. Karena tidak punya nafsu untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal kita butuh makan, butuh minum, butuh berkembang ya dalam kehidupan dunia ini. Kalau tidak ada nafsu, bagaimana kita bisa hidup? Setiap manusia diberi hawa nafsu. Tetapi pada saat yang sama, kita sebagai manusia, anak keturunan Adam, juga diberi yang namanya akal. Maka akal inilah yang membimbing kita. Akal inilah yang harus didahulukan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus dipenuhi, tetapi dibimbing oleh akal. Artinya ketika memenuhi hawa itu, kira-kira ini baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, membawa kemaslahatan atau mudarat, seperti ini. Jangan sampai karena kita mengedepankan hawa nafsu sampai tidak terkendali, tidak bisa dikendalikan oleh akal kita, akhirnya menyebabkan kita terjatuh kepada kebinasaan. Ya, coba lihat orang-orang yang hanya karena menginginkan memuaskan hawa nafsunya, mereka melakukan kejahatan, tidak mampu mengendalikan diri. Ya, penghuni penjara itu baik karena merampok, mencuri, menzalimi orang, membunuh, memperkosa dan sebagainya. Itu semuanya karena tidak mampu menahan dan mengendalikan diri. Padahal pada diri setiap manusia itu ada yang namanya nafsu. Itulah yang membuat kita mulia atau paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dibandingkan malaikat yang setiap saat hanya ibadah saja, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah. Ya, tapi kita manusia lebih mulia daripada ya, karena kita diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya berkaitan dengan hal ini dalam surat apa ya? Saya bacakan aja ayatnya. Allah berfirman, "Wala tattabi'il hawa." Dan jangan kamu mengikuti semua keinginan hawa nafsu. Jadi tidak semua yang kita inginkan dikerjakan. Tidak semua yang kita senangi dilakukan. Tidak semua yang kita berhasrat dilakukan. Tidak semua. Dipikir dengan akal sehat. Supaya apa? Tidak menjadikan kita kemudian celaka, tidak menjadikan kita binasa. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dalam hidup ini dan mengikuti semua yang dia inginkan, alamat bahwa suatu saat dia akan terjadi pada kebinasaan. Wala tattabi'u, jangan mengikuti semua apa yang kamu apa hawa nafsu. Wa yudilluka sabilillah, karena yang demikian akan menjatuhkan. Ya, maka jangan sampai kita terhinggapi ya, sifat ujub. Maka hendaklah ketika muncul perasaan itu, karena saya lah masjid ini, karena saya lah banyak bersedekah, karena saya lah banyak beramal, kembalikan bahwa semua itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga hal yang membinasakan. Adapun tiga hal yang perkara yang bisa menyelamatkan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Yang pertama adalah al-'adlu fir ridha wal ghadab. Tetap konsisten, istiqamah, bersikap adil baik ketika dia marah, senang, marah, tidak suka, ataupun ketika dia ridho, dia suka, dia senang. Dan ini Pak, kadang-kadang kita jarang atau kita berat, ini berat. Kalau orang yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, kita senangi, kadang-kadang kita susah berbuat adil. Kalau dia salah, kadang kita tetap mendukung, memberikan ini bahwa tidak ada kesalahan, dia tetap benar. Padahal dia tidak salah. Kenapa? Karena kita sangat suka sama dia. Begitu sebaliknya, kalau ada orang kita tidak suka, yang kita benci, ya, walaupun dia benar, kadang-kadang kita tidak mau terima kebenaran. Ya, nah itu makanya berbuat adil itu sangat berat. Sehingga ketika dalam kehidupan ini hendaklah kita senantiasa mampu mengendalikan diri kita, perasaan kita. Ya, mau dia kita suka, kita senang, orang dekat dengan kita, keluarga kita, kalau dia salah, ya kita katakan salah. Begitu sebaliknya, mungkin orang kita tidak suka, ya, tidak senang, tapi kalau dia benar, ya kita katakan inilah sikap. Inilah sikap. Ada sebuah hadits Rasulullah SAW bisa menjadi penguat dalam hal ini, bahwa ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya, baik ketika dia ridho ataupun dia marah, maka itulah manusia yang paling kuat. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Orang yang kuat itu bukan mereka-mereka yang mampu mengalahkan lawannya ketika bergulat atau ketika berkelahi, ya. Bukan orang yang selalu menang dan membanting lawannya. Tidak sih. Bukan itu orang kuat. Innama syadidu alladhi, adapun orang yang kuat secara hakikat, yang benar-benar kuat adalah alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia dalam kondisi
tidak suka, tidak senang, tapi dia mampu mengendalikan diri. Dia tetap mampu bersikap proporsional, tidak berat sebelah, ya. Dan ini berat. Kadang-kadang kita sendiri terganggu dalam perasaan seperti itu. Maka kendalikan diri dan perasaan, tundukkan perasaan kita agar selalu bersikap adil, baik orang yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita senangi, atau sebaliknya orang yang kita tidak suka, yang kita benci dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang bisa menyelamatkan kita adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana, tidak boros membelanjakan harta, baik dalam keadaan dia fakir atau miskin, ataupun ketika dia memiliki kecukupan atau kelebihan. Hendaklah kita mampu mengendalikan diri dalam harta-harta kita. Jangan sampai ketika sudah memiliki kelebihan, kita juga tidak mampu mengendalikan. Kita belanjakan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah apa yang bisa menyelamatkan seseorang adalah wa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Tetap takut kepada Allah baik dalam keadaan dia sendirian, di tempat sunyi sepi, ya, maupun di tempat yang ramai. Ini penting. Kadang-kadang kita itu kalau di tempat yang ramai, ya kita menjaga diri, tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat, tidak mendurhakai Allah. Ketika kita di masjid, ketika mendengarkan tausiah, muncul rasa takut kepada Allah, muncul rasa segan untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi sebaliknya ketika kita bersendirian, ketika di tempat yang sepi, di dalam kamar yang terkunci, kadang-kadang kita tidak mampu mengendalikan diri. Kita mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman senantiasa berusaha dalam kondisi apapun, dia tetap merasakan, ya, meyakini muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada satupun yang terluput dari pengawasan Allah, entah itu kecil ataupun besar. Hatta apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita, Allah tahu. Di tempat yang sunyi sepi, di tempat yang gelap gulita, Allah tahu. Tidak ada tempat yang basah ataupun kering, satu helai daun yang jatuh, kecuali semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita mampu mengendalikan diri kita dalam kondisi sepi, ya, ataupun di tempat yang ramai, di masjid, di pasar, di kantor, dimanapun kita tetap, ya, merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang harus kita miliki sebagai seorang muslim ketika menginginkan kemuliaan, keselamatan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ketika kita menginginkan jangan sampai terjatuh kepada kecelakaan, kebinasaan ataupun kesengsaraan dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka perkara-perkara yang kita sebutkan tadi hendaklah senantiasa menjadi bahan renungan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Baik, saya kira itu sebagai penjelasan berkaitan dengan bab ini, ya, pentingnya sebagai seorang muslim untuk mampu mengendalikan dirinya, ya, dalam kehidupan ini, dalam segala situasi dan kondisi. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semuanya sifat-sifat yang baik ini dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa membinasakan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan di masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, itu kalau kita dalam kondisi apa
Bagaimana Ustaz ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Sementara jiwa-jiwa kita itu selalu melakukan atau melakukan pertimbangan. Ketika kita lapang, memang mudah dan ada. Tapi ketika kita sempit, kadang-kadang kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka kuncinya adalah tetap bersedekah sesuai dengan kemampuan. Allah tidak menentukan berapa jumlah, tetapi sesuai kemampuan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ayatnya. Orang-orang yang senantiasa mengeluarkan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, maka dijanjikan surga yang seluas langit dan bumi. Jenengan masih ingat kisah ketika Rasulullah mengajak kaum muslimin bersedekah. Ada orang yang datang hanya beberapa butir bumi. Ada orang yang datang membawa harta yang banyak. Abu Bakar banyak bawa seluruh hartanya. Umar bawa separuh dari sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dan kita tentu tidak boleh kemudian wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan juga kamu jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Habis-habisan untuk keluarga tidak ada, untuk makan tidak ada. Tidak juga demikian. Kalau Rasulullah menginfakkan dan mengeluarkan hartanya atau 2/3 hartanya atau membakar seluruh hartanya, maka beliau-beliau itu punya keyakinan bahwa suatu saat Allah akan menggantinya lebih baik dari itu, dan beliau punya amal usaha, beliau berdana. Adapun kita yang mungkin belum sampai derajat keyakinan sebagaimana keyakinannya Abu Bakar, dan kita belum punya sumber yang jelas, misalnya pas kita di PHK tidak ada sumber penghasilan yang jelas, sudah sesuai kemampuan kita. Ketika panjenengan punya harta mungkin 1 miliar, mungkin sedekahnya juta. Ketika panjenengan mungkin hanya memiliki harta ratusan ribu rupiah atau bahkan puluhan ribu rupiah, mungkin sedekahnya ribuan, 1.000, 2.000 sesuai dengan. Jadi tidak ada paksaan bahwa harus sekian, tapi jiwa, hati, kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga selalu bisa mengeluarkan hartanya dalam kondisi lapang ataupun sempit, itulah yang dimiliki. Bukan berapa, tapi keyakinan kita itulah bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik dalam kehidupan dunia. Sesuai itu. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah habis, dan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan akhirat, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang diberi kemampuan untuk mengendalikan diri dalam hidup ini sehingga mendapatkan kemudian keselamatan dan dijauhkan dari kesengsaraan, kecelakaan dan kebinasaan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.